Lagi di opini Budiman, kisruh soal pamer kemewahan kini jadi polemik. Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas pada hari Kamis mengingatkan menteri-menterinya untuk mengingatkan bawahannya agar tidak mengumbar kemewahan di media sosial. Saya coba kutip, sekali lagi saya ingin tekankan, jangan supaya ditekankan kepada kita dan kepada bawahan, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang di IG, di media sosial. Itu kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas. Itu yang dikatakan oleh Presiden Jokowi pada hari Kamis. Pamer kemewahan sebetulnya isu lama dari Republik ini. Pada tahun 1980-an, isu itu berulang kali diangkat oleh Presiden Soeharto dan para menterinya agar hidup sederhana. Tapi nampaknya sejarah sedang berulang. Kini yang jadi sorotan adalah perilaku dari pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Alun dilaporkan punya kekayaan yang fantastis 56 miliar. Dia disoroti oleh publik, disoroti oleh warganet karena jumlah kekayaannya tidak sesuai dengan profil pendapatannya sebagai pegawai di pajak. Polemik seperti itu sungguh-sungguh menjengkelkan, sungguh-sungguh menyebalkan. Bangsa ini baru saja reda dalam kasus Sambo, kini muncul kasus yang mirip-mirip. Bahkan secara sinikal muncul kasus Verdi Sambo under 20. Yang plotnya sama, ceritanya sama. Kisah Alun adalah kisah ikutan karena perilaku dari anaknya, Mario Dani Satrio, yang menganiaya David hingga koma. Ada juga peran gadis remaja di bawah umur. Melihat video yang beredar, perilaku Mario sungguh tidak berperi kemanusiaan, sungguh sadis, yang betul-betul mencederai dan mengkhianati kemanusiaan. Mario dan siapapun yang terlibat tentunya harus berani mempertanggungjawabkan di muka hukum. Jejak digital Mario juga menunjukkan kemewahan, memunculkan perilaku hedonis dengan mobil-mobil, motor-motor besar yang menunjukkan kekayaannya. Gaya hidupnya begitu hedon, seperti merasa jumawa, padahal flexing itu kadang-kadang begitu menyakitkan. Refleksi dari itu semua adalah bagaimana sebetulnya evaluasi terhadap pendidikan dalam keluarga. Kini Alun sedang jadi sorotan, KPK melacak asal-muasal dari kekayaan dari Alun. Kisah ini sebetulnya memunculkan pertanyaan, bagaimana sebetulnya sistem pengawasan internal di dalamnya? Apakah penyelewengan, kecurigaan-kecurigaan harus terungkap setelah ada kasus lain yang menyertainya? Apakah tidak terdeteksi bagaimana transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Alun yang ditengarai sudah lama terjadi, kenapa tidak terdeteksi? Itu pertanyaan yang kemudian menimbulkan pertanyaan baru, ada apa sebetulnya dalam sistem pengawasan di Indonesia? Sistem pelaporan kekayaan pejabat itu didesakkan pada era Orde Baru, pada era tahun 90-an ketika gerakan reformasi itu muncul. Kemudian itulah yang kemudian diadopsi dengan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 yang mengharuskan semua penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya. Semangatnya adalah semangat untuk mencegah terjadinya korupsi. Itulah yang kemudian melahirkan lembaga yang namanya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap penyelenggara negara harus lapor sebelum dan sesudah menjabat. Tapi kenyataannya cerita-cerita soal Alun juga pernah terjadi pada era tahun 2022 ketika KPKPN kemudian menemukan ada kekayaan-kekayaan mencurigakan dari Jaksa Agung pada waktu itu M.A. Rahman. Ada deposito yang tidak dilaporkan, ada rumah yang tidak dilaporkan. Bahkan pada waktu itu M.A. Rahman sempat ingin dilaporkan oleh KPKPN ke kepolisian. Tapi kasus itu kemudian hilang begitu saja, bahkan KPKPN pun kemudian hilang juga, dilebur juga menjadi KPK. Apakah kasus Alun akan menyerupai kasus yang sama pada waktu itu? Sebaiknya kita tunggu saja. Masalahnya adalah aturan soal pelaporan kekayaan pejabat itu adalah
aturan yang banci. Tidak ada sanksi, tidak ada hukuman kalau pejabat-pejabat itu kemudian tidak melaporkan kekayaannya. Begitu juga ketika yang dilaporkan adalah tidak semestinya, tidak ada sanksi. Dan PR berikutnya adalah sistem itu kemudian tidak berjalan. Tapi yang harus kita perhatikan ini adalah momentum untuk membersihkan diri, momentum untuk memperbaiki diri. Meskipun belum ada aturan yang mendasarinya, jangan-jangan ini adalah momentum bagi kita semua untuk mencoba sesuatu yang baru, yaitu pembuktian terbalik. Para penyelenggara negara itu kemudian bisa dan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari mana kekayaan itu bisa diperoleh. Efek alun ini bisa kemana-mana. Sekarang sudah muncul gerakan untuk tidak membayar pajak, sorotan terhadap Dijen Pajak begitu besar. Sejak zaman dulu, sejak zaman pemungut cukai memang petugas pajak itu tidak disukai. Inilah kejengkelan-kejengkelan yang kemudian muncul yang disebut social resentment, kejengkelan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani bergerak cepat dengan mencopot alun, mencopot pegawai bea cukai yang ada di Jogja untuk kemudian diperiksa. Apapun hukum itu harus ditegakkan. Jika ada pelanggaran hukum terhadap alun dan pejabat-pejabat lain, tentunya juga harus kemudian dituntutkan. Seruan boikot pajak bisa menimbulkan efek yang counterproduktif, tapi seruan itu bisa saja diwujudkan sebagai ekspresi kejengkelan publik. Hukum tetap harus ditegakkan. Tapi seruan jangan pamer harta sebetulnya tidak cukup lengkap. Yang justru perlu dilakukan adalah seruan agar tidak korupsi, tidak mencuri uang negara, tidak mencuri uang rakyat karena siapapun akan berhadapan dengan hukum. Saya teringat dalam artikelnya Mas Butet Kartarajasa, dalam artikelnya di Kompas, ojo nguntal negoro. Jangan memakan negara itu sendiri. Perubahan tentunya harus dikerjakan agar efek alun ini bisa dimitigasi, tetapi perbaikan dalam sistem pencegahan dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara itu harus dibenahi agar semuanya bisa punya manfaat. Tidak ada gunanya melaporkan kekayaan pejabat kalau itu hanya sekedar formalitas tanpa sanksi apapun juga.